Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,6 Radio Pradia Sore FM Tuban. Komunikasi lancar, informasi benar. Kembali program Tuban dalam redaksi hadir di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Senin 28 Juli 2025. Sejumlah informasi seputar Kabupaten Tuban telah disusun oleh tim redaksi kami bersama saya Yulia. Berikut informasi selengkapnya. Pendengar, jajaran pengurus pimpinan anak cabang PAC dan ranting Fatayat NU masa khidmat 2025-2028 se-Kabupaten Tuban dilantik di Pendopo Krido Manunggal Sabtu 26 Juli. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur Siti Maulida MPD. Pelantikan Fatayat NU Tuban dihadiri Wakil Bupati Tuban Bapak Joko Sarwono, Wabub Kediri Dewi Maria Ulfa, anggota DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, Ketua PCNU Tuban, Ahmad Damanhuri, Kepala Kantor Kemenak Tuban, Umi Kulsum, dan pimpinan organisasi perempuan lainnya. Wakil Bupati Tuban mengungkapkan, Fatayat NU merupakan organisasi yang sangat berpotensi menjadi penggerak utama dalam memberdayakan perempuan. Terlebih lagi bagi generasi muda agar lebih aktif dan produktif dalam berbagai bidang kehidupan. Lebih lanjut, Fatayat bukan hanya organisasi sosial keagamaan tapi juga agen perubahan yang dapat berkontribusi besar dalam pembangunan Tuban. Wakil Bupati Joko Sarwono menegaskan komitmen Pemkab Tuban untuk mendukung program-program Fatayat NU. Langkah kolaboratif tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tuban. Mantan Kepala Bapeda Tuban ini berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan semangat inovasi. Program kerja yang disusun hendaknya sinkron dengan program Pemkab Tuban, baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur Siti Maulida berpesan anggota Fatayat NU dapat selalu istiqomah berkhidmat di NU. Dedikasi anggota membawa kontribusi terhadap kemajuan Jamiah NU. Siti Maulida berpesan agar anggota Fatayat Tuban dapat selalu bersinergi dengan Pemkab Tuban. Komitmen tersebut sebagai bukti nyata kontribusi perempuan NU dalam rangka memajukan peradaban. Sementara itu, kegiatan seni tahunan Nginep Budaya 11 kembali digelar dengan semarak pada Sabtu hingga Minggu 26 hingga 27 Juli 2025. Mengusung tema Merayakan Hari Masih Berkarya. Acara yang telah memasuki tahun ke-11 ini diikuti oleh 6 komunitas teater, komunitas kesenian, serta masyarakat umum di wilayah Tuban dengan total peserta mencapai 50 orang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Nginep Budaya tahun ini dikemas dalam konsep camping budaya di tengah kota. Tepatnya di halaman salah satu warung kopi, Kelurahan Lacari, Kabupaten Tuban. Konsep ini sengaja diusung oleh penyelenggara untuk menghadirkan suasana yang lebih intim dan reflektif, sekaligus mengakomodasi pembatasan jumlah peserta. Ketua Yayasan Ruang Seni Pribumi, Siswandi, selaku penyelenggara menjelaskan bahwa keterbatasan ruang justru menjadi pemicu lainnya konsep yang lebih dekat dengan masyarakat. Lebih lanjut, Siswandi menekankan bahwa Nginep Budaya bukan sekadar ajang pertunjukan, melainkan ruang bersama untuk berproses, berekspresi, dan merefleksikan diri melalui seni. Menurutnya, regenerasi dunia kesenian di Tuban harus terus dijaga agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi. Selama 2 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti diskusi budaya, pentas teater, pertunjukan musik akustik, pembacaan puisi hingga sesi refleksi malam. Interaksi hangat di bawah tenda dengan latar gemerlap lampu kota menghadirkan atmosfer khas yang memadukan semangat kolektif dan pengalaman personal yang mendalam. Nginep Budaya 11 menjadi bukti bahwa ruang alternatif seperti ini tetap dibutuhkan di dalam menjaga denyut seni di daerah. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap regenerasi seniman muda, acara ini diharapkan terus menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang.
Inovasi pelayanan publik kembali diluncurkan di Kabupaten Tuban. Kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kemenak Tuban meluncurkan program Pelangi Biru atau pembaruan langsung identitas bagi pengantin baru Sabtu 26 Juli di Gedung PLHUT Kemenak Tuban. Melalui program ini, pasangan yang baru menikah dapat langsung memperoleh dokumen KTP dan kartu keluarga atau KK dengan status terbaru setelah akad nikah tanpa perlu mengurus secara terpisah. Kepala Kemenak Tuban Umi Kulsum menyampaikan bahwa program kolaborasi antara Kemenak dan Disdukcapil Tuban ini menjadi salah satu layanan terintegrasi yang paling lengkap di Jawa Timur. Dalam satu proses layanan pasangan yang menikah di KUA langsung dapat menerima 5 dokumen sekaligus, yaitu kartu keluarga atau KK, KTPL, akta nikah, kartu nikah digital, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Di samping itu, sebagai terobosan baru bahwa KUA melalui aplikasi Pelangi Biru yang telah diinstal di semua KUA dan telah terkoneksi dengan Disdukcapil dan mencetak KK baru untuk disampaikan kepada pengantin baru dan kartu nikah digital. Karenanya, Kepala Kemenak Tuban mengapresiasi kerjasama ini sebagai langkah nyata dalam mempermudah layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung transformasi digital pelayanan publik. Lebih lanjut, ia menegaskan Kemenak Tuban akan melakukan monitoring ke 20 kecamatan untuk memastikan program Pelangi Biru berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan bersama. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Disdukcapil Tuban Rohman Ubed menjelaskan bahwa Pelangi Biru merupakan kelanjutan dari inovasi layanan kependudukan sebelumnya seperti Cedak Mas dan Bahtera Kita. Program ini lahir atas arahan Bupati Tuban Mas Aditya Halidra Faridski yang mendorong agar layanan Adminduk semakin dekat dan cepat diakses masyarakat. Pendengar, usai penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi operator SIMKA dari seluruh KUA se-Kabupaten Tuban. BIMTEK ini bertujuan memastikan kesiapan teknis para operator dalam mendukung pelaksanaan program Pelangi Biru. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempermudah layanan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tuban. Logo Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia yang Presiden Prabowo Subianto luncurkan pada Rabu 23 Juli merupakan hasil karya terbaik anak bangsa. Logo ini terpilih melalui proses seleksi profesional dalam sayembara nasional terbuka yang digelar sejak 23 Mei hingga 1 Juni 2025. Sementara itu, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Nodi Voldrino dalam rilisnya Sabtu 26 Juli menjelaskan Panitia Nasional HUT ke-80 RI yang merupakan kolaborasi Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ADGI telah menerima sebanyak 245 karya. Karya-karya itu kemudian dikurasi oleh tim profesional dan pakar desain, sehingga diperoleh 5 finalis yang harus mempresentasikan karyanya. Pemenang sayembara logo HUT ke-80 RI adalah Bram Patria Yosugi. Karya Bram menjadi jawara dari 5 besar finalis yang sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Rino mengatakan makna logo HUT ke-80 RI meliputi angka 8 dan 0 yang membentuk simbol tak terhingga atau infinity. Ini melambangkan gerak maju dengan tidak terbatas serta menggambarkan persatuan dan kesinambungan sejarah. Sedangkan warna merah dan putih menegaskan identitas nasional. Mendengar unsur kedua dari logo HUT ke-80 adalah garis manifestasi, garis putih di bagian dalam. Menurut Rino, tarikan garis sirkular yang membentuk siluet angka 80 direpresentasikan melalui satu garis kontinu yang mengaksentuasi bentuknya. Ini menjadi manifesti kesejahteraan rakyat. Dan ketiga, bentuk utuh. Menurut Rino, hal itu menggambarkan keterpaduan seluruh elemen membentuk logo yang utuh, yang mencerminkan gambaran Indonesia yang progresif dan saling terhubung.
Sementara itu, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menghadirkan 2 wilayah RT sekaligus dalam penilaian Lomba Kampung Idaman Berseri atau KIB tingkat Kabupaten Tuban tahun 2025, Kamis 24 Juli. Kegiatan penilaian dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan RT 3 RW 3 serta RT 1 RW 4 Kelurahan Kebonsari. Lurah Kebonsari Arisman saat dikonfirmasi mengatakan bahwa keikutsertaan 2 RT ini merupakan bentuk nyata semangat kolektif warga Kebonsari dalam membangun budaya lingkungan hidup. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung. Dalam proses penilaian, masing-masing ketua RT melaporkan portofolio kegiatan lingkungan, mulai dari penerapan biopori, pengelolaan bank sampah, pemanfaatan komposter, pengolahan sampah rumah tangga, hingga pengembangan tanaman pangan, toga, dan tanaman hias. Seluruh kegiatan tersebut telah terintegrasi dalam sistem kerja lingkungan yang berkelanjutan dan terukur. Sesi evaluasi dilanjutkan di Panti PKK Jalan AKBP Suroko. Tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tuban menyampaikan apresiasi atas kesiapan teknis, kekompakan warga, serta inovasi yang ditampilkan. Perwakilan DLHP Kurdiono menilai Kebonsari sebagai salah satu peserta yang menonjol dalam hal konsistensi dan inovasi. Pendengar, Kelurahan Kebonsari dikenal aktif dalam berbagai lomba lingkungan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Keikutsertaan tahun ini diharapkan kembali mengukuhkan Kebonsari sebagai pelopor kampung berwawasan lingkungan di Kabupaten Tuban. Pendengar, sebelum menutup rangkaian informasi yang kami sajikan, mari kita simak perakiraan cuaca dan tinggi gelombang yang akan disampaikan Perakirawan BMKG Kabupaten Tuban. Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Pada pagi hari ini saya Adrian Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Senin 28 Juli 2025. Untuk sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban